Ibu penasaran ya, pakai bahasa Melayu tentunya. Iya penasaran, iya Bu, orang yang Ibu lihat itu memang ada, tapi dia udah meninggal tahun 2015. Aku kesana 2016. Halo guys. Jadi ya, biasanya kan aku informatif makanan nih, ya kan? Nah, sekarang aku bakal podcast sama sosok seorang cewek, wanita yang benar-benar menginspirasi banget ya. Karena apa? Karena di usia yang relatif usia lanjut ya guys ya, bisa naik gunung mana-mana, bahkan luar negeri, bahkan terakhir yang aku tahu ya guys ya, beliau ini mau naik ke Gunung Himalaya guys. Nah, kita bakal cek nih ya, kita bakal korek-korek, kita bakal cari-cari nih inspirasinya dari beliau guys. Oke, aku perkenalkan ya guys ya, Tante Merisa. Kok Tante Merisa? Tante Marisa. Ikutan dong. Hai guys. Iya, sampai salting kan guys ya. Oke nih Tan, Natalia ini pengen tahu nih. Nah, Tante ini kan, ya kalau misalnya boleh dibilang itu kan udah usia lanjut, ya kan. Nah, itu kakinya itu masih kuat naik gunung? Kalau kaki nggak kuat karena pernah lumpuh dari pinggang ke bawah waktu remaja. Terus udah Bruce tahun 2008 itu sempat juga stroke separuh, namanya light stroke sama frozen arm. Jadi kendalanya sih banyak gitu loh. Terus aku tuh agak ada apa sih semacam asam urat ya, keturunan dari papaku. Jadi kalau pagi-pagi bangun itu sakit badannya semuanya gitu. Ini pernah divonis lumpuh? Lumpuh pernah pada usia 13 tahun. Itu dari mana ke mana? Dari pinggang ke bawah. Dua kaki? Dua kaki, jadi nggak bisa jalan sama sekali. Serius Bun? Serius Bun? Serius Tan? Iya. Loh, terus kayak tiba-tiba itu bisa sembuh itu seperti apa ceritanya? Sembuhnya juga tiba-tiba. Jadi aku jatuh, aku latihan karate, jatuh ke batu 2 meter gitu loh, kehempas. Udah gitu liburan tiba, aku berenang tiap hari. Setiap hari berenang dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore karena semua teman-teman kumpul di rumah. Kolam renangnya gede banget ukuran Olimpik. Jadi ya kumpul semua sampai hari terakhir, hari Sabtu tuh pas turun dari kolam renang, kok nggak bisa jalan gitu loh. Terus akhirnya bilang sama supir, anterin aku ke dokter keluarga ya. Sampai di dokter udah nggak bisa jalan beneran. Supirnya tuh masih ketawain, apaan sih? Masa naik mobil aja nggak bisa? Dulu mobilnya tuh namanya Toyota Colt, Mitsubishi Colt. Jadi agak tinggi, tingginya. Minta tolong sama dia, naikin aku dong, kayaknya aku nggak bisa naik. Apaan sih, katanya dia bercanda. Sampai ke dokter, ternyata beneran. Dokternya telepon ke mama, anakmu udah lumpuh Bu, tolong dijemput ke sini, nanti aku kasih tahu pengobatannya gitu. Itu bikin shock banget loh ya, kalau misalnya udah renang setiap hari, udah sehat banget, habis itu tiba-tiba lumpuh guys, mendadak pula. Itu apa nih yang Tante rasain waktu usia remaja nih, tiba-tiba kena lumpuh kayak gitu dari pinggang ke bawah? Apa ya? Dulu nggak tahu penyakitnya apa. Katanya sih paraplegia namanya. Jadi kelumpuhan yang pokoknya nggak berdaya gitu loh. Gitu. Sama mama akhirnya dibawa ke tukang urut. Cimande. Waktu diurut itu kan antara lumpuh nggak lumpuh itu sakit. Kalau lumpuh total dipijet nggak apa-apa. Ini karena yang atas yang nggak apa-apa, jadi waktu dipegang ya jerit-jerit lah kesakitan. Udah gitu, udah seminggu nggak sembuh juga. Akhirnya disarankan sama dokter, udah bawa aja ke RSCM. Harus ada dokter ahli yang megang. Akhirnya diikat lah, karena begitu ada goncangan kan dibawanya waktu itu bukan pakai ambulans. Pakai mobil kap terbuka gitu, yang ada ininya, tutupnya sedikit. Diikat lah kayak triplek, pakai tali gitu, karena biar tahan goncangan. Masuklah ke RSCM gitu. Terus akhirnya waktu itu cari profesor kan. Nah waktu itu yang terkenal tuh Mahar Marjono, dokter saraf. Profesor Marjono. Sibuk banget, pasiennya banyak sekali. Akhirnya dia kasih lah ada ke asistennya yang juga calon profesor namanya Sumarko kalau nggak salah. Waktu itu. Akhirnya dirawat lah, mulailah terapi, berhari-hari terapi pengen tahu kenapa sakitnya gitu. Soalnya agak mendadak kan. Terapinya seperti apa kan? Bukan terapi, jadi pengobatan dulu, tes dulu ini kenapa gitu, dicobain pakai obat-obat penahan sakit dulu segala macam. Iya, terus akhirnya setelah 3 bulan aku pulang, aku bisa jalan dengan perlahan-lahan, tadinya ngesot dulu. Ya, dokternya bilang gini,
Bu, aku nggak nyembuhin anak ibu loh. Ini anak ibu sembuh karena sugesti. Emang waktu itu tuh ada radio di Menteng, ada radio Prambors. Waktu itu Jalan Rasuna Said baru selesai, jadi dipakailah trek-trekan sama anak-anak muda. Tiap hari ada yang celaka di situ karena orang ngebut dari Mampang sampai ke Menteng. Oke. Nah, waktu itu ada tiga penggemar atau apanya Prambors itu, katanya radio itu kecelakaan. Dia tinggal di bangsal sebelah aku. Jadi tiap hari itu puluhan sampai ratusan orang yang nengok gitu. Mungkin disiarkan di radio atau nggak tahu. Aku juga nggak tahu, masih kecil kan. Karena ruangan terbatas, jadi nengok juga ke ruangan aku. Gitu. Okay. Terus habis gitu? Terus mereka semua ngeliatnya, ih kasihannya kecil-kecil lumpuh gitu. Nah, ketika mereka semua sembuh, pulang sepi dong. Sepi. Mulai di situ aku semangat. Oh iya ya, kecil-kecil kok lumpuh gitu. Mulai turun dari ranjang. Zaman dulu ranjang besinya tuh tinggi semeter. Oh. Jadi aku turun ke bawah. Tempat tidurku tuh di dekat jendela. Jadi untuk menempuh ke sini sekitar jaraknya tuh sekitar 8 meter. Untuk ke pintu masuk. Ke pintu masuk. Mulailah aku ngesot tiap hari sampai akhirnya bisa mulai berdiri sedikit-sedikit. Ngesot begini-begini gitu? Oh enggak, ngesot bawa pantat. Iya. Karena memang ini kan nggak bisa digerakin sama sekali. Oke, jadi benar-benar pakai tangan. Pantatnya disorong sampai ke pintu. Nanti dari pintu balik lagi ke ranjangku gitu. Itu aku lakukan setiap hari kalau susternya lagi nggak periksa. Wow, ternyata tante semangat. Oke, ternyata tante remaja nakal juga ya, guys. Oh berarti itu sugesti dan itu kemauan dari diri sendiri. Iya. Wow, mengagumkan nggak sih? Impresif nggak sih? Anak remaja loh guys, lumpuh. Habis itu semangat nih buat sembuh. Habis itu ngesot setiap hari. Nah itu kira-kira tadi kan tante bilang 3 bulan tuh udah bisa jalan tuh, ya kan? Selain ngesot itu butuh berapa lama tuh dan sampai bisa jalan pelan-pelan? Ya pokoknya setelah bisa ngesot, belajar berdiri kayak bayi. Bayi ada tahapannya tuh. Ngesot dulu, terus belajar tati-tati. Nah waktu tati-tati itu aku udah diizinkan pulang. Kata dokter pulang aja deh, kelamaan juga di sini gitu. Karena mereka juga merasa nggak punya pengobatan apapun sampai aku bisa jalan itu. Lebih kepada semangatku aja untuk bisa jalan gitu loh. Itu seorang diri tanpa ada yang bantuin? Enggak, kan makanya ketika suster nggak ada aku melakukan itu. Tante bandel juga ya Tante ya. Keren banget loh ini ya, keren banget. Nah, soalnya gini, itu kalau nggak salah ranjangnya 8. Jadi 4 ranjang, 4 kiri, 4 kanan. Itu selalu aku sendirian. Tanya sama suster kok aku selalu sendirian sih, nggak pernah rame nih kamar ini gitu. Zaman dulu namanya bangsal. Ibuku naruh di bangsal tuh supaya aku nggak kesepian karena ibuku kan di luar kota. Jadi dia nggak nungguin tiap hari gitu. Jadi terus aku tanya sama suster, kenapa kok aku selalu sendirian akhirnya? Kenapa mereka kemana gitu? Ternyata mereka meninggal. Langsung ya guys ya, ternyata mereka meninggal. Mungkin itu juga pemicunya waktu aku kecil. Aduh gila, hantu semua kali ini kamar gitu. Mungkin itu juga perasaanku waktu itu. Oh, makanya pengen cepet-cepet sekalian juga ya. Wow. Nah itu kira-kira nih setelah 3 bulan, habis 3 bulan itu berarti ya kan masih usia remaja tuh ya? 13 tahun. 13 tahun ya. Nah setelah itu kayak tiba-tiba tadi kan juga tante juga cerita nih tentang masalah kayak light stroke ya. Iya, nah, sama frozen arm. Itu usia berapa? Tahun 2008, jadi usiaku 55 tahun ya. Baru ya? 2008 3. Ya, sekitar itu udah 50-an. Itu Natalia masih SMA loh, Tan. Masih SMA loh, Tan. Oh iya. Itu berarti shock kedua gitu. Enggak, katanya memang habis kelumpuhan itu ada periode pengulangan kembali akibat lumpuh itu di 40 tahun kemudian. Kata dokternya sih gitu. Jadi ada periode lagi pengulangan seperti ini. Karena memang kan sembuhnya nggak sempurna kan, bukan lewat pengobatan. Iya. Sembuhnya alamiah, ya dia akan kembali alamiah. Terjadi seperti itu. Kalau kekuatan fisik yang mulai menurun, ya hal-hal yang jadi kendala itu biasanya jadi muncul lagi. Oh gitu. Nah itu dengan pengulangan itu Dan ya, dengan pengulangan dan light stroke sama arm frozen gitu ya. Itu gimana caranya Tante jalanin hidup? Oh enggak,
aku ke dokter, periksa segala macam, nggak ditemukan sakitnya apa. Aku kan nggak punya darah tinggi, nggak punya kolesterol, nggak punya semua, nggak punya diabetes. Jadi kayaknya lucu aja gitu, pemicunya apa gitu kan. Sampai akhirnya udah nggak tahu harus gimana, udah MRI yang 24 kontras segala macam, nggak juga diketemukan. Terus akhirnya ikut meditasi Cina namanya Chen Qi Yun Xing. Chen Qi Yun Xing. Iya, dari Cina. Itu 13 hari. Kalau kita berhasil, kita ada tungkuan namanya. Tungkuan? Nah, tungkuan itu ada proses seperti kita ketemu gitu loh, aliran Qi kita itu. Titik mediterannya. Ya, titik mediterannya ketemu, namanya tungkuan. Aku sampai di tungkuan itu di hari kelima. Hah, cepet banget. Iya, kebetulan konsentrasi kan. Meditasinya belajarnya dari 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, sampai akhirnya 3 jam. Tapi aku belum sampai 3 jam ketemu tungkuan itu. Nah, di tungkuan itu aku ketemu rasa sakit yang luar biasa di titik kepala sini sebelah kiri. Sakit minta ampun gitu. Terus sampai keluar air mata. Terus ada ini kan. Ada seperti apa namanya? Timekeeper. Si guru suhu yang menunggu kita meditasi. Terus aku bilang, apa ya, kok aku temuin titik sakit di situ? Dia bilang, jangan-jangan itu sumber sakit kamu selama ini gitu. Coba aja dicek langsung ke pusat rasa sakit yang kamu rasakan, tunjukin ke dokter itu apa gitu kan. Dan ternyata? Ya, akhirnya diketemukan bahwa di situ memang ada bekuan darah 4 x 4 cm dan itu adalah akibat jatuh yang dulu itu, yang lumpuh itu, dan baru ketahuan dia terjadi bekuan darah di otak kecil. Akhirnya itu dioperasi, diangkatlah bekuan darah itu, dan kebetulan karena bekuan darah itu terjadi puluhan tahun, efeknya kemana-mana, jadi ada karat ya di tulang, di sini tuh juga terjadi karat gitu, dibersihin sama dokter semua. Jadi ada 3 kali operasi setelah operasi pertama. Operasi pertama adalah di otak kecil untuk angkat yang bekuan darah itu. Yang kedua adalah membersihkan ini dari sini nih. Yang leher, tulang belakang leher sini. Dibersihkan dari pengentalan darahnya itu yang udah beku ya, jadi karat lah gitu istilahnya. Sama ke bawah-bawahnya dibersihin sama dokter gitu. Luar biasa banget. Itu tahun 2008. Enggak, itu aku 2000? Aku frozen armnya 2008 sampai 2010. Aku baru dioperasi Desember 2012, lalu Januari 2013, Februari 2013. Gila. Wah, Ci, dari 2008 karena light stroke sama arm frozen sampai 2010. Pengobatannya diketahui melalui meditasi. Chen Qi Yun Xing. Chen Qi Yun Xing, dan sampai akhirnya ketemu tungkuan. Ketemu tungkuan di hari kelima. Nah, hasil dari tungkuan itu aku bawa ke dokter. Berarti Tante pergi ke Cina dong? Oh enggak, meditasi Cina tuh banyak di sini. Oh ya? Wah, gila, keren banget ya. Banyak orang itu meditasi. Nah, kita rada sedikit horor ya guys ya. Dan biasanya orang-orang itu kepikirannya adalah meditasi. Itu ada horornya loh. Oh, sebenarnya nggak horor sih. Jadi gimana? Jadi meditasi itu kan kita mengalami peralihan ya dari gelombang alfa ke beta ke theta. Aku sih baru sampai di level theta. Nah, waktu di level theta itu kita memiliki kesadaran. Kita duduk nih, kita tahu kita duduk. Pikiran kita mau belanja ke Transmart. Pergi pikiran kita belanja ke Transmart, betul. Tapi pada tahapan tertentu ketika kita mengalami ketenangan dan Qi-nya kita arahkan, nafas kita teratur, kita dengar sendiri nafas kita. Terus Qi kita lewatkan, kita beraspirasi Qi itu melewati dari sini terus ke belakang segala macam. Kita resapkan semuanya. Pada level tertentu dia gelombang itu pindah dari beta ke theta. Dalam keadaan theta itu kita sadar kok, kita tahu apa yang kita sedang lakukan. Kita duduk, kita merenung, kita berpikir, kita ingin belanja, semua kita rasakan. Tapi lama-lama kita pergi gitu. Sampai suatu saat tuh pernah ada teman, dia mau videoin aku lagi ini, aku nggak minta, dia candid, dia rekamin. Aku bergerak, aku nggak bisa menari karena lumpuh, aku koordinasi motorikku agak kacau. Nah di situ aku menari segala macam. Kok bisa sih gue lagi meditasi menari begitu? Gue merasa nggak menari gitu loh. Jadi memang di gelombang theta itu kadang-kadang kita berpindah. Waktu tungkuan itu
aku mengalami pergi ke atas gitu ya, rasanya terbang, bisa terbang. Lalu aku juga Itu masuk. pikirannya yang terbang atau feel-nya dari dalam diri terbang atau gimana? Oh enggak, pikiranku kan aku bilang kita bisa belanja. Kita mau pergi ke Transmart belanja, pikiran kita belanja. Atau kita merasakan bahwa kita lagi duduk, ya kita lagi duduk. Tapi di level waktu-waktu kemudiannya, ketika kita memang udah berpasrah diri, kita bisa mendengarkan nafas kita sendiri, kita ikhlas, tanda kutip ikhlas ya, itu kan agak susah menjelaskan tentang keikhlasan itu. Terus kita juga bisa menjalankan chi kita mau kemana, kita arahkan gitu tuh. Ya kita akan pindah ke gelembang theta itu. Soal itu pikiran, aku rasa sih bukan pikiran. Jadi memang kayaknya roh kita udah agak lepas, agak menjauh dari diri kita sehingga kita bisa merasakan pergi ke atas, terus kita terjun ke dalam laut, ikut berenang di dalam kedalaman, menikmati keindahan kayak gitu-gitu loh. Jadi bukan hayalan. Jadi sampai ke sana. Nah, makanya akhirnya waktu teman aku tuh memvideokan ketika aku lagi meditasi, aku jadi tahu, oh, aku juga punya gambaran seperti itu. Jadi aku bergerak, menari, bukan hal yang biasa aku lakukan gitu loh. Dan itu kan di luar kendaliku, aku nggak merasakan aku menari atau bergerak seindah itu. Oh ya, serius Tante? Serius. Wih, ini bulu kuduku merinding guys. Soalnya kan kayak tadi kan ngomongnya kan rohnya itu kan rada jauh gitu Iya, ya. mungkin agak menjauh dari kita sehingga kita bisa merasakan sesuatu yang nggak di alam ini gitu loh. Berpindah, tapi kita nggak merasa kita terbang lepas kendali di atas. Atau waktu kita masuk ke dalam laut, kita nggak merasa tenggelam segala macam. Tapi kita menikmati aja, ada kedamaian, ada suara semesta yang tenang aja gitu loh. Luar biasa. Seperti itu. Oke, terus nah kita loncat nih ya. Nah habis itu kayak tiba-tiba mulai kapan nih dari arm frozen sampai dari arm frozen sampai light stroke ya. Itu Tante pergi ke naik gunung. Naik gunung pertama kali itu tahun berapa? Oh, naik gunung pertama sih sudah lama. Waktu anak-anak udah mulai SMP, SMA, udah mulai naik gunung itu. Gunung tertinggi udah mencoba waktu itu ke Gunung Gede, ke Rinjani segala macam. Tapi setelah light stroke itu tahun 2016 udah mulai mencoba Kinabalu yang 4000 dan itu solo tracker, naik sendirian. Gitu. Hanya untuk mencoba apakah otakku masih berfungsi karena motoriknya kan emang agak susah koordinasinya ya. Adalah misleading di motoriknya gitu loh. Nah, aku coba untuk jalan sendirian. Ternyata ya nggak apa-apa juga. Tan yakin Tan itu apa namanya uji cobanya itu langsung naik ke gunung 4000 km 4000 berapa? 4000 meter di atas permukaan laut. Iya. Iya. 4150 Kinabalu. Oh itu ibarat dari 1, 2, 3 Tante loncat dari 1 ke 10 Tante. Oh enggak, Tante sempat masuk juga ke ini dulu ke Gunung Gede 2950, lalu naik ke Gunung Pangrango 3000, baru setelah itu pergi ke Kinabalu yang 4000. Solo tracker. Solo tracker. Itu Tante nggak takut kalau misalnya nanti ada apa-apa di tengah jalan kayak gitu? Oh di Kinabalu bercakap-cakap dengan hantu, ketemu di situ. Itu pengalaman yang nggak bisa dilupain. Hantu dan? Ketemu hantu. Hantu dan bercakap-cakap gitu loh. Jadi ceritanya, aku naik sendirian kan, itu berangkat jam 12 malam. Aku tuh pelan jalannya, sangat pelan. Oke. Nggak ngoyo. Jadi jalan itu tenang, menikmati aja. Nah, sebelum jam 5 udah harus ada di pos terakhir, di vegetasi alam terakhir. Nah, aku terlambat sedikit kan. Lalu sama si petugas bilang, kenapa terlambat? Nanti kamu sampai di puncak kepanasan katanya gitu. Ya aku sendirian soalnya. Kok sendirian? Emang nggak punya grup? Nggak, memang sendiri gitu kan. Terus dibilang, kalau ngantuk masuk dulu ke dalam bilik. Ada bilik kecil sekali, 2 kali 2 meter atau 2 kali 3 meter kecil. Kunci ya, karena anginnya kencang kan. Di vegetasi terakhir tuh anginnya kencang banget. Udah di ketinggian, berapa itu? Lumayan tinggi lah itu. Kan dia 4.150 tingginya. Itu mungkin udah di sekitar 4.000 ya. Best terakhir lah, vegetasi alam. Masuk, udah kecapean, tidur. Aku sempat kunci pintu tuh, cerek gitu ya, tidur. Kayaknya baru ketiduran sebentar terus ditegur cowok 2 orang. 1 orang keling, laki-laki dua-duanya, 1 lagi Cina, tinggi. Dia pakai headlamp, jadi kan dia siluet dong aku lihatnya. Kenapa nggak muncak gitu? Belum boleh sama petugas. Dia nanya 3 kali dan aku menjawab hal yang sama 3 kali. Terus ketiduran, pas balik lagi, dengar lagi ketokan di pintu.
Bu bangun gantian. Ini ada ibu-ibu Korea, dia kena hipotermia. Oh, kedinginan tuh. Kedinginan. Dia diantar sama guide-nya. Terus dia buka pintu, aku keluar. Si guide nganterin si nyonya Korea itu masuk ke dalam. Terus aku tungguin di pintu. Tadi di dalam ada orang lain ya selain aku? Ya enggak lah Bu, kan ibu yang buka pintu. Itu kan biliknya kecil, nggak ada orang lain Bu, katanya gitu. Ya, tapi kan ranjangnya ada, aku lihat tuh ada sekitar 2 ranjang gitu. Tapi ranjang susun kan. Nggak ada Bu, katanya gitu. Masuklah dia. Aku naik ke puncak kan, turun. Ternyata si ibu itu belum turun, masih istirahat. Jadi aku tanya dong sama si itu, kok belum turun? Iya belum, masih beristirahat. Ya udah. Jadi siapa yang orang di dalam tadi? Ibu nggak nanya sama petugas aja, dia nggak jawab gitu. Lalu aku udah mau turunnya tuh pakai tali, karena dia habis gempa bumi tahun 2015. Ada dia bilangin, Ibu penasaran ya? Pakai bahasa Melayu tentunya. Iya penasaran, iya Bu. Orang yang Ibu lihat itu memang ada, tapi dia udah meninggal tahun 2015. Aku kesana 2016. Dia tertimpa batu gempa bumi di sini, makanya dibikinin bilik. Tan, ini aku merinding loh. Serius loh. Guys, ini aku merinding. Aku merinding. Iya. Lalu si guide bilang gini, kalau ibu nggak percaya nanti browse di Kota Kinabalu, cari nama-nama orang yang tewas akibat gempa bumi. Aku cari, ada loh wajah orang itu dua-duanya. Waktu aku nge-browse saat itu ya. Oke. Itu ngobrol nggak ada kayak ini nih Tan, nggak ada kayak tiba-tiba digangguin atau cuman hanya ditanyain doang gitu dong? Dia teriak gitu, kenapa nggak muncak gitu? Pakai bahasa apa Tan? Pakai bahasa Melayu. Kan dia orang Singapura. Oh, yang Singapura. Satu Keling, yang satu Chinese. Oke. Lagi jadi kayak negor gitu kayak doang negor, ya. Sampai aku sempat ngebahas di bawah ketemu orang gitu. Kenapa ya pertanyaannya seperti itu? Jangan-jangan kalau memang benar-benar kamu sama-sama dia nggak muncak, dia seneng mungkin kamu diajak ke alam dia katanya gitu. Tante nggak takut tuh? Untuk aku bilangnya belum. Karena memang belum kan. Oke, terus Tante nggak takut tuh Tan? Tiba-tiba kayak ketemu orang itu gitu. Agak sih, waktu dikasih tahu sama si guide itu bahwa mereka sudah wafat, aku kan turun lagi berjam-jam aku turun ke bawah kan. Sendirian ya pula? Sendirian juga kan itu. Jadi ya kayaknya sih biasa aja. Mereka kan juga ciptaan Tuhan ya. Makhluk-makhluk yang terlihat dan tidak terlihat semua ciptaan Tuhan. Jadi enggak. Itu kalau aku yang ada di posisi Tante, aku udah berdoa. Terserah itu mau berdoa macam apa sih, segala macam berdoa gitu. Nah, soalnya Natalia nih pernah nih ngomong-ngomong soal horor nih. Pernah nih Tan, Natalia tuh naik ke Gunung Mahameru, Ranukumbolo waktu itu kan. Di perjalanan itu memang ada kami 5 orang. Dan yang paling sering kelihatan itu aku. Nah, itu mukanya sore itu sih Tan. Jelek banget. Dan habis itu kayak bener-bener ngeliatinnya itu kayak takut ya Tan ya. Akhirnya tuh kayak kakiku udah sakit. Habis itu gimana ya, sampai dalam hati tuh aku mikir gini Tan, aku hanya lewat, jangan mengganggu, aku juga nggak ganggu kalian, kayak gitu Tan. Tapi tetap aja diliatin diliatin terus-terusan, itu kerasa banget Tan. Aku ketemu sih di Semeru. Di Semeru. Jadi aku waktu itu tahun 2007. Ya, 2007 aku ke Semeru. Aku nggak, waktu itu udah ada persyaratan harus pakai porter, nggak boleh sendiri. Jadi aku nyari porter di Malang kan. Nggak ketemu. Terus akhirnya aku pergi ke Konsina, aku beli barang kan, outdoor. Pas beli barang aku bilang tolong dong cariin porter. Bu, cari di sana aja, kenapa harus di Malang gitu. Ya udah, aku mau bikin relationship dulu gitu kan sebelum naik, karena nggak biasa pakai porter juga kan. Akhirnya ketemulah, dia lah tukang las, cuman bapaknya dulu porter. Jadi dari Malang aku berangkat, janjian sama dia di Tumpang, berangkatlah kita ke sana. Terus aku bilang gini, dia punya nama. Aku bilang gini, aku selama naik gunung nggak ngobrol loh sama kamu karena aku berzikir gitu ya. Jadi jangan marah kalau kau nggak ngajak ngobrol. Ya nggak apa-apa Bu gitu. Kita naik. Tapi aku boleh ngajukan pertanyaan ya Bu, nanti Ibu jawabnya nanti aja katanya gitu. Udah, akhirnya kita naik, terus dibilang gini, Bu kalau aku tanya di situ ada apa, Ibu inget ya pertanyaannya di situ ada apa. Nanti bilangnya di Ranukumbolo aja setelah kita turun dari Semeru gitu.
Ya ada banyak cerita lain waktu perjalanan kita, tapi aku mau menekankan pada pertanyaannya dia itu. Begitu sampai di Ranukumbolo kembali setelah kita muncak, aku bilang, aku boleh nggak jawab pertanyaan kamu? Iya boleh Bu, katanya. Yang di situ itu, yang di situ itu, gitu loh. Terus dia bilang gini, wah Ibu keren, katanya gitu. Kok keren? Itu benar loh Bu, yang Ibu lihat. Kenapa? Karena Ibu lihat adalah yang saya lihat. Itu adalah tes pertama Bapak saya waktu mengajak saya ke gunung. Bapak saya juga mempertanyakan hal yang sama kepada saya. Nak, nanti kamu lihat di situ apa, bilang sama Bapak. Di situ apa, bilang sama Bapak. Gitu. Aku mengajukan pertanyaan yang diajukan Bapakku kepada aku. Gitu. Nah, Ibu menjawab dengan tepat apa yang Ibu lihat. Gitu. Hantu. Wujudnya manusia sih. Wujudnya manusia. Tapi dengan seragam, aku nggak bisa sebutin di sini. Pokoknya dia punya ornamen, pakaian segala macam. Dan aku tahu mereka di dekade apa gitu loh, di masa apa berpakaian dengan cara itu. Nah itu dibenarkan oleh porterku. Jadi, Di masa apa Tan? Kalau boleh tahu Tan? Apa? Di masa apa? Di masa apa? Di zaman Belanda. Di zaman Belanda. Di zaman Belanda, di zaman penjajahan maksudku. Indonesia pernah dijajah Belanda dan pernah dijajah Jepang kan. Nah itulah. Wah, gila. Dari zaman Belanda diganti. Tapi Natalia diliatinya itu ya memang yang tadi kayak Tante bilang, kayak buto hijau gitu kan. Kulitnya nggak seperti manusia kan, agak gelap, jelek.